Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ba'du fayal hadirun jamaah kaum muslimin dan juga muslimah rahimakumullah. Arsyadani Allah wa iyyakum ila sabilihi wa ta'atih. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya hingga sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatannya pada kita semua hingga kita bisa kembali berkumpul di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah dalam rangka membaca firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika kita menyebut nama Nabi-Nya pun kita juga bersolawat atas beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan pada kita adalah nikmat bisa menghadiri majelis ilmu. Nikmat untuk berusaha bisa memahami ilmu agama ini. Karena di antara tanda Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada seorang hambanya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala itu memahamkan kepada hambanya terhadap ilmu agama. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Jadi barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang tersebut, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memfaqihkan dia. Allah akan faqih artinya faham, memahamkan dia terhadap ilmu agama. Jadi semakin seseorang itu memahami ilmu agama Allah, maka itulah tanda semakin dia mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan menghadiri majelis ilmu, kita berusaha mencari ilmu, berusaha mendapatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap agama ini, itu merupakan nikmat Allah yang sangat besar, merupakan tanda Allah menginginkan kebaikan untuk kita semua. Maka hendaknya kita syukuri nikmat tersebut dengan cara senantiasa istiqomah berusaha untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Alhamdulillah, di hari Selasa malam kita insyaallah rutin dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan pertolongannya membaca tafsir Al-Qur'an yang kita baca dari ulama al-mufassir Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala. Dan di pertemuan yang lalu kita masih dalam tafsiran terhadap surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq. Apa arti Al-Falaq? Surah, masih ingat? Apa arti surah Al-Falaq? Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung terhadap Rabbnya Al-Falaq. Apa makna falaq? Waktu subuh, ya, waktu subuh, ya. Arti aslinya secara bahasa Al-Falaq itu sesuatu yang terbelah. Arti aslinya Al-Falaq itu sesuatu yang terbelah. Makanya dalam tafsirnya Rabbil Falaq itu artinya falikul habba wa nawa wa falikul isbah. Kata Syekh seperti itu. Jadi Falaq, Rabbil Falaq, Rabbnya Al-Falaq itu adalah yang membelah biji-bijian dan juga inti serta membelah waktu subuh. Kita sedikit mengulang dari surah Al-Falaq, kita baca suratnya terlebih dahulu.
Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, masih ingat ya, ketika kita membaca Bismillah itu ada niatan kita ingin melakukan suatu perbuatan. Jadi takdirnya atau perkiraan mananya adalah aku menyebut ya, atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku mau membaca karena kita sedang proses membaca. Kalau mau minum berarti mau minum. Ayat yang pertama Allah Ta'ala firmankan, Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Katakanlah, yaitu wahai Muhammad SAW, aku berlindung kepada Rabb-nya waktu subuh. Min syarri ma khalaq. Dari ya, keburukan atau kejahatan makhluk-makhluknya Allah. Ini secara umum. Berlindung kepada Allah dari keburukan makhluknya Allah secara umum. Kemudian wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan ya atau keburukan waktu malam ketika semakin gelap gulita, semakin memasuki waktu malam semakin gelap. Wa min syarrin nafatsati fil uqad, dan dari kejahatan apa arti nafasat? Ya, wanita-wanita tukang sihir yang meniupkan sihirnya fil uqadi, di dalam ikatan-ikatan ya, atau buhul-buhul sarana sihirnya itu. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang hasad ya, ketika dia hasad. Kemarin sudah sampai tafsiran dari ayat yang wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya. Jadi berlindung dari keburukan waktu malam ketika semakin larut, ya, semakin gelap gulita. Yang mana di malam hari itu seringnya terjadi keburukan-keburukan itu di waktu malam. Ya. Ketika di malam itu tantasyiru fi katsirun minal arwahi syarirah. Disebutkan seperti itu. Tersebar di waktu malam itu roh-roh yang jahat, itu tafsirannya adalah setan-setan yang jahat dari kalangan jin. Jadi roh-rohnya itu roh-rohnya jin. Wal hayawanat, dan juga binatang-binatang yang mu'diyah, yang bisa mengganggu. Biasanya binatang buas itu keluar di malam hari. Kemudian berkata Al-Mufassir rahimahullah ta'ala, wa min syarrin nafasati fil uqadi, dan dari keburukan atau kejahatan an-nafasat, wanita-wanita penyihir yang meniupkan. Jadi nafasat itu dari kata nafasa yanfusu. Ya, nafasa itu meniup. Ya. Nah, bahasa Jawa ini apa? Nyebul kan gitu. Nah, itu nafas. Fil uqadi, di dalam ikatan-ikatan. Ya, jadi al-uqad itu artinya ikatan-ikatan. Apa maksudnya? Beliau menjelaskan wa min syarri sawahiri. Sawahir. Sawahir itu jamak dari sahir, penyihir, tukang sihir. Jadi berlindung dari kejahatan tukang-tukang sihir, sawahir, allati, yang mereka tukang-tukang sihir itu yasta'inna ala sihrihinna, menggunakan di atas sihirnya itu dengan cara bin nafsi, dengan cara tiupan, ya, meniupkan mantra-mantranya, jambe-jambenya, seperti itu. Fil uqadi, di dalam ikatan-ikatan, allati yaqidnaha, yang mereka tukang sihir itu mengikat ikatan tersebut ala sihri, di atas sihirnya, atau menjadikan ikatan-ikatan itu sebagai sarana untuk ngirim sihir. Jadi ngirim sihir itu menggunakan buhul yang diikat-ikat. Nah, kemarin sudah disebutkan ya, kaitannya sama asbabun nuzul dari surah ini. Sebab turunnya surat ini yaitu kenapa? Ketika Rasulullah disihir oleh orang Yahudi. Ya, apa bentuk sihirnya atau bagaimana cara nyihirnya? Dengan cara atau dengan mengambil rontokan rambutnya Rasulullah SAW, kemudian
dibacakan mantra-mantra, kemudian ditiupkan dan diikat-ikat dengan wasilah atau sarana sihir yang lainnya yang digunakan oleh tukang sihir tersebut. Nah, oleh karena itu sering-sering kita membaca surah ini untuk melindungi diri kita, ya, untuk melindungi diri kita dari kejahatan tukang-tukang sihir. Kemudian di ayat yang terakhir di sini Allah Ta'ala berfirman, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan atau kejahatan hasid, itu orang yang hasad. Hasad itu iri dengki. Dari keburukan atau kejahatan orang yang iri dengki idza hasad, ketika dia iri atau dengki. Nah, saya menjelaskan wal hasidu, dan orang yang hasad itu, siapa itu orang yang hasad, atau bagaimana sih sifatnya orang yang hasad itu? Huwallazi, dia itu adalah orang yang yuhibbu zawalan ni'mati anil mahsudi. Itu orang yang, jadi orang yang hasad itu adalah orang yang yuhibbu, dia itu cinta atau senang. Senang dengan apa? Zawalan nikmah, hilangnya kenikmatan. Dia tuh tidak cuman pengen, tapi senang itu. Senang bahkan cinta kalau nikmat anil mahsudi, dari orang yang dihasad itu zawal, hilang. Dia menginginkan kenikmatan dari orang yang dihasad itu hilang, lenyap. Bahkan lebih parahnya, pengennya nikmatnya itu pindah pada dirinya. Nah, itu orang hasad itu sifatnya seperti itu. Fayas'a, lalu dia, orang yang hasad itu pun yas'a, berusaha, ya, fi zawaliha, di dalam melenyapkan nikmat tersebut. Ya, dia berusaha untuk menghilangkan kenikmatan tersebut bima yaqdiru alaihi, dengan apapun yang dia mampu. Jadi dengan segala kemampuan dia akan berusaha menghilangkan kenikmatan tersebut minal asbabi, dari sebab-sebab yang bisa dia lakukan. Dengan cara apapun. Nah, ini namanya orang jahat itu seperti itu. Nggak suka kalau ada saudaranya atau ada orang lain yang mendapatkan kenikmatan. Ya, dia pengennya kenikmatannya itu hilang. Nah, apapun usahanya. Ya, sampai diantara caranya ya kembali ke ayat sebelumnya, seperti orang Yahudi yang ketika mereka tidak suka terhadap Rasulullah SAW. Ya, ketika mereka benci dengan dakwahnya Rasulullah SAW, ketika semakin banyak pengikutnya Rasulullah, dakwahnya diterima, banyak orang masuk Islam, itu kan nikmat yang sangat besar. Ya, orang dakwah kemudian ada yang mengikuti banyak, kan itu nikmat. Nah, orang Yahudi iri, dengki, sehingga dia pun mempunyai sifat hasad, dan yang dia lakukan sampai melakukan praktek sihir. Jadi apapun dia lakukan dalam rangka menghilangkan kenikmatan dari orang yang dihasati. Nah, oleh karena itu saya melanjutkan, fahtu yija ilal isti'adzati billahi, maka dibutuhkan untuk senantiasa isti'adzah, meminta perlindungan. Isti'adzah, minta perlindungan billahi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sambungannya di lembaran yang dulu, Pak, yang surah An-Nas dulu, Pak. Ya, kalau ketinggalan mungkin tidak usah ngikuti. Tapi sedikit aja, Pak. 2-3 paragraf sedikit ini. Jadi dibutuhkan untuk kita itu untuk senantiasa beristi'adzah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala min syarrihi, dari keburukan atau dari kejahatannya orang yang hasad tadi, wa ibtali kaidihi, dan kita butuh berlindung kepada Allah untuk apa? Untuk ibtali kaidihi, untuk membatalkan makarnya dia. Jadi kalau ada orang yang mau nyihir, itu sihirnya bisa gagal. Dan ini benar, Pak, kenyataan. Ya. Dan dialami sendiri dari mbah saya, dari jalur ibu itu, dulu waktu masih di desa itu, ya alhamdulillah Allah menjaga, sering berzikir pagi petang, kemudian membaca Muawwidzatain. Itu suatu malam itu tiba-tiba kayak ada suara letusan di atas rumah, der gitu, keras sekali, padahal tidak ada apa-apa. Nah, itu menurut pengalaman yang lain-lain pun juga ada yang pernah mengalami, itu adalah sihir yang gagal gitu. Jadi sihirnya gagal, tidak sampai atau tidak bisa tembus ke rumah kita. Nah, itu caranya diantaranya
kita hiasi rumah kita dengan Al-Quran. Nah, ini pentingnya kita sering rutin baca Al-Quran di rumah itu seperti itu, untuk menjaga rumah kita agar tidak kena sihir. Nah, terlebih lagi surah Al-Baqarah itu yang paling manjur ya, surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, kemudian ini 3 kul ini, Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas, itu sering dibaca. Nah, itu bisa menghalau sihir yang dikirim. Nah, juga di pondok ustadz kita yang di Salatiga itu sering banget itu dikirimi sihir, dan sudah pernah ketahuan pelakunya ya dari keterangan jinnya. Jadi jin itu ketika merasuki kemudian diruqyah, ya kita ruqyah bacakan Al-Quran, itu jinnya ada yang ngaku itu. Ada, karena dia kepanasan. Intinya jin itu ketika diruqyah dia itu pengen nggak panas lagi. Intinya orang yang meruqyah baca Quran itu pengen diem lah. Apapun caranya dia akhirnya ngaku, ngomong gitu. Ngomong sihirnya itu ada di suatu tempat itu. Nah, itu rawan sekali itu karena kejadian seperti itu. Nah, suatu saat pun pernah juga itu sihirnya gagal sampai mengenai tumbuhan yang di depan rumah. Tiba-tiba tumbuhannya itu benar-benar itu Pak terbakar itu. Pohon jeruk yang ada di depannya udah besar itu terbakar sampai mati itu. Pohonnya sampai mati itu. Nah, itu benar-benar terjadi kenyataan yang bisa kita saksikan itu. Maka dari itu kita lindungi diri kita dengan banyak-banyak membaca Al-Quran, Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian 3 surah yang terakhir ini. Jadi kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi jangan salah kita melawan jin dengan bantuan jin, jangan salah. Nah, sebagaimana Allah Ta'ala sudah memperingatkan dalam surah jin. Nah, dalam surah jin itu sendiri, itu ceritanya itu Rasulullah berdakwah kepada kalangan jin. Nah, kalangan jin itu menyatakan wala nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan mempersekutukan Allah dengan suatu apapun ketika setelah mendapatkan dakwah tauhid, dakwah Islam dari Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian jin itu menceritakan bahwasanya dulu pernah terjadi wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jin. Berarti dulu itu, ini cerita dari jin itu sendiri. Ada kalangan dari manusia, rijalun minal ins, laki-laki dari manusia itu ya'uduna, mereka itu minta perlindungan birijalin minal jin, dengan laki-laki dari kalangan jin, minta perlindungan kepada jin. Nah, lalu apa efeknya, apa akibatnya, apa yang dia dapatkan? Fazaduhum rahaqa. Maka justru jin-jin itu bukan malah memberikan keamanan, malah memberikan rahaqa. Yang dijelaskan para ulama, rahaqa itu maknanya adalah rasa takut dan dosa. Jadi kalau berlindung kepada selain Allah, apalagi berlindung kepada jin, itu ada dalam surah Al-Jin. Nah, itu justru malah semakin menambah dosa dan semakin menambah rasa takut kita. Nah, yang paling aman adalah kita berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah adalah Rabbul Alamin yang menciptakan seluruh alam semesta. Allah yang menciptakan jin, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan hewan-hewan, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Nah, oleh karena kita berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya melanjutkan wayat qulu fil hasidi al-ayin atau al-ain. Dan termasuk di dalam orang yang hasad itu adalah ain, orang yang memiliki penyakit ain. Nah, ini perlu kita ketahui, mungkin ada yang belum tahu, tapi insya Allah kalau orang Jawa pun juga kenal dengan penyakit ain. Ya, kalau dalam bahasa Jawa itu namanya penyakit sawan. Ya, sawan itu dari kata apa? Penglihatan. Nah, al-ain, penyakit ain itu artinya juga dari penglihatan. Nah, artinya apa? Orang yang melihat sesuatu kemudian dia takjub, heran. Ya, heran dengan apa yang dia lihat, diiringi dengan rasa hasad. Ya, hasad itu tadi menginginkan nikmatnya itu hilang. Misalkan seorang melihat anak kecil, nah, lucu ya, masih lucu-lucunya, imut-imut itu. Nah, kemudian dia tidak berzikir ketika melihat anak kecil itu. Nah, apalagi ada rasa hasad. Oh, anak kok lucu men, Pak, aku orang dua anak kok kayak ngono. Nah, itu bisa menimpa pada anak kecil, itu penyakit sawan kalau dalam bahasa kita. Kalau bahasa sana penyakit ain.
Nah, penyakit mata yang menimpa kepada sesuatu yang dilihat. Nah, orang hasad itu termasuk seperti itu, dia bisa menimpakan penyakit ainnya. Nah, lalu bagaimana solusinya? Ya kita jaga dengan zikir-zikir itu. Banyak-banyak baca Al-Quran. Kita sering bacakan anak kita Al-Quran. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu satu ibadah itu enak indahnya Islam itu ya. Satu ibadah bisa kita rangkap beberapa niat. Kalau memang ibadah itu bisa dirangkapkan. Nah, tapi ada ibadah lain yang tidak bisa dirangkap niatnya. Misalkan sholat subuh 2 rakaat kan wajib, nggak boleh dirangkap dengan sholat qobliyah subuh yang hukumnya sunnah, nggak boleh. Tapi kalau satu ibadah yang sunnah sama-sama sunnah kemudian bisa dirangkap maka boleh. Itu ada syarat ketentuannya. Misalkan puasa misalkan ya. Nah, puasa Asyura 10 Muharram kok misalkan bertepatan dengan hari Kamis. Nah, itu bisa diniatkan sekaligus puasa Kamis dan puasa Asyura. Itu bisa dapat 2 pahala. Sholat sunnah juga demikian, misalkan habis wudhu, kemudian masuk masjid, kemudian sebelum waktu maghrib, atau sebelum waktu isya, atau sebelum subuh, sebelum zuhur. Nah, jadi sebelum sholat, kan ada sholat qobliyah ya. Nah, itu bisa dirangkap sholat sunnah 2 rakaat, niatkan untuk sholat sunnah wudhu, sholat sunnah tahiyatul masjid, sama sholat sunnah qobliyah. Jadi satu ibadah bisa diniatkan bermacam-macam niatan. Nah, baca Quran juga demikian Pak. Ketika kita baca Quran di rumah, kita niatkan satu, kita beribadah kepada Allah dengan baca Quran itu sendiri kan bernilai ibadah. Ya. Satu huruf itu satu kebaikan dikali lipatkan 10 hingga 100 kali lipat kebaikan. Nah, itu satu niatnya ibadah. Kemudian niat kedua kita gunakan untuk ruqyah. Ya, mengobati sakitnya kita, misalkan kita punya penyakit yang belum sembuh-sembuh, kita minta pengobatan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari Allah. Nah, itu untuk diri kita. Kemudian untuk rumah kita juga bisa. Ya, agar menjaga rumah kita itu tidak diganggu makhluk-makhluk yang lain. Kemudian juga kita niatkan sekaligus untuk melindungi keluarga kita. Ya, anak-anak kita, istri-istri kita dan semuanya kita lindungi yang ada di dalam rumah kita. Jadi jangan lupa baca Al-Quran itu, dan sebagai baca Quran itu ya setelah di masjid ya di rumah-rumah kita. Karena Rasulullah SAW juga pernah memperingatkan jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Nah, apa maksudnya seperti kuburan? Sepi gitu Pak. Nah, rumahnya sepi, nggak pernah ada bacaan Al-Quran. Tapi jadikan rumah kalian itu seperti masjid gitu. Ada sholat sunnah, ya kan? Jadi sholat sunnah itu memang afdolnya di rumah. Afdolnya meskipun juga boleh di masjid tapi afdol di rumah. Kemudian baca Al-Quran. Jadi rumah itu jadikan benar-benar tempat ibadah gitu. Itu akan jadi lebih tenang gitu Pak. Kita bisa merasakan Pak. Kita lama nggak ibadah atau kita lama nggak baca Quran di rumah, itu hawanya rumahnya tuh rasanya nggak tenang, kemerungsung gitu. Ada banyak keributan antara keluarga. Itu bisa jadi karena kita kurang takwa kepada Allah. Nah, kurang menjaga ketakwaan kepada Allah dengan beribadah kepada Allah. Dan namanya Al-Quran itu Masya Allah berkahnya itu luar biasa. Banyak-banyak baca Al-Quran. Ya, oleh karena itu kembali lagi ke sini untuk melindungi dari orang yang hasad, yaitu diantaranya orang yang punya penyakit ain tadi. Ya. Li'annahu, saya melanjutkan, la tasdurul ainu illa min hasidin syaririt tab'i khabithin nafsi. Karena sungguh tidaklah muncul penyakit ain itu melainkan dari orang yang hasad, yang punya sifat yang buruk, syaririt tab'i, punya tabiat yang buruk, tabiat sifat yang buruk, khabithin nafs, dan jiwa yang jelek. Jadi orang yang hasad itu disifati oleh para ulama berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis itu tabiatnya itu buruk dan jiwanya itu jelek. Ya, karena dia menginginkan keburukan pada orang lain. Dan ain itu benar-benar nyata. Dan tadi solusinya, diantaranya juga ada hadis dari Rasulullah SAW dari sahabat Buraidah. Rasulullah pernah bersabda, la ruqyata illa min ainin au humatin. Ya, tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain dan penyakit humah. Humah itu penyakit panas.
Ya, penyakit panas karena tersengat binatang, kena bisa, atau panas yang lainnya secara umum, maka bisa disembuhkan atau bisa diobati dengan cara meruqyah. Nah, ruqyah itu diantaranya dengan membacakan Al-Quran. Kemudian saya melanjutkan wahadil suratu, maka surat ini yaitu surah Al-Falaq tadammanat al-isti'adata, mencakup atau mengandung al-isti'adah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala min jami'i anwa'i syarri, dari seluruh bentuk keburukan atau kejahatan, umuman wa khususan, secara umum dan secara khusus. Terakhir, wadallat, dan surah ini juga menunjukkan ala anna sihra, bahwasanya sesungguhnya sihir itu lahu haqiqah, benar-benar ada. Jadi sihir itu benar-benar ada. Yukhsha min dararihi, dikhawatirkan dari bahayanya, wa yusta'adu billahi minhu, dan dimintakan perlindungan kepada Allah dari sihir tersebut, wa min ahli, dan dari pelakunya. Jadi ayat ini tuh menunjukkan apa? Sihir itu benar-benar ada, Pak. Nah, kok kenapa harus ditekankan sihir itu benar-benar ada? Karena ada juga itu kaum atau orang atau sekelompok orang yang tidak percaya dengan adanya sihir. Nah, ada, Pak, orang yang tidak percaya dengan adanya sihir. Nah, dan itu mungkin sampai sekarang juga masih ada. Mereka itu orang-orang Qur'aniyun, ya, mengaku hanya mengikuti Al-Quran saja, tidak mengikuti hadis Nabi SAW. Jadi apa yang ada dalam Al-Quran ya mereka pahami sesuai pemahaman kelompok mereka sendiri. Kalau kita Ahlussunnah kan memahami Al-Quran bisa dengan Al-Quran, bisa dengan hadis Nabi. Kita juga percaya sunnah Rasulullah SAW. Nah, ketika Rasulullah di dalam asbabun nuzul ini hadisnya sahih bahwasanya Rasulullah pernah kena sihir, berarti sihir itu benar-benar hakiki, benar-benar ada. Jadi kita termasuk orang yang mengimani hal yang gaib, dan di antara hal yang gaib itu adalah adanya sihir itu. Maka ini juga perlu diperingatkan. Mungkin kalau ada sebagian saudara kita yang tidak percaya dengan sihir, kita ingatkan itu termasuk hal yang gaib yang kita harus mengimaninya, namun caranya dengan cara berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai tafsir dari surah Al-Falaq. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk surah berikutnya, karena kita mundur ya dari surah yang terakhir, yaitu surah 114, surah yang ke-114, kemudian surah 113. Jadi sekarang surah ke-112, yaitu surah Al-Ikhlas. Nah, surah Al-Ikhlas. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, tafsir suratil Ikhlas. Tafsir dari surah Al-Ikhlas. Wahiyya makkiyatun, dan surah Al-Ikhlas ini termasuk surah makkiyah. Ya, surah makkiyah itu apa? Masih ingat arti makkiyah? Yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Makkah ke Madinah. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke penjelasan Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, sedikit tambahan ya, kenapa surah ini dikatakan surah Al-Ikhlas? Biasanya surah itu dinamakan dengan kata atau kalimat yang ada di dalam surah itu, seperti surah An-Nas, karena diambil dari kata yang ada di dalamnya, yaitu qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ada anasnya, maka dinamakan surah An-Nas. Kemudian surah Al-Falaq dinamakan Al-Falaq karena ada kalimat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq kan. Nah, ini surah Al-Ikhlas kok nggak ada ikhlasnya itu dalam surahnya. Nah, ini semakin menunjukkan surahnya itu benar-benar ikhlas gitu. Ya. Karena apa? Nggak butuh disebut-sebut gitu. Nggak butuh disebut-sebut, sudah ikhlas gitu. Bukan gitu ya, itu tambahan aja itu. Ya, karena makna ikhlas itu adalah tauhid. Ikhlas itu artinya memurnikan. Dari kata khalasa yakhlusu, itu artinya
memurnikan, membersihkan. Ya, peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa dikatakan Al-Ikhlas? Karena dalam surah ini berisi tentang tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan sifat-sifat keesaan Allah. Karena tauhid itu dari kata wahid. Wahid kan yang satu. Wahid itu salah kan itu. Ya, mengesahkan Allah. Ya, sehingga dinamakan surat ini dengan surah Al-Ikhlas. Kemudian tambahan yang lainnya yang kita bacakan dari tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ya, di antara asbabun nuzul, sebab diturunkannya surah ini, itu diantaranya banyak riwayat itu dari Imam Bukhari rahimahullah taala, dari beberapa sahabat. Ya, ada yang menyebutkan ada orang musyrikin yang bertanya kepada Rasulullah, yang menantang kepada Rasulullah. Atau dalam riwayat yang lain ada seorang A'rabi. A'rabi itu Arab Badui, Arab pedalaman. Itu berkata kepada Rasulullah, apa perkataannya? Ansib lana robbaka. Ya. Jelaskan tentang nasab Robmu, jelaskan tentang nasab Tuhanmu. Nah, ini bentuk kekurang ajarannya orang-orang musyrikin. Ya. Kenapa? Ini sudah manusiawi. Ketika seseorang itu ingin menilai orang lain, itu biasanya menilai dengan apa yang ada pada dirinya sendiri. Biasanya gitu. Nah, orang itu akan menilai orang itu dengan apa yang ada pada dirinya sendiri. Biasanya gitu. Kalau orang ya misalkan biasa berbohong, itu biasanya susah untuk percaya sama orang. Kenapa? Karena dia akan menilai orang lain itu juga pembohong. Dikiranya sama seperti dia, kayak gitu. Itu tabiat manusia itu gitu. Akan menilai orang lain seperti apa yang ada pada dirinya. Nah, orang musyrik itu juga gitu. Menilai ya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika punya sesembahan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu dikira sesembahannya sama dengan sembahan mereka. Ya, mereka bertanya, ansib lana robbaka, jelaskan nasab Robmu. Ya, nasab Robnya tanya apa? Tuhanmu itu bin siapa itu loh. Anaknya siapa itu. Nasab kan itu. Nasab kan bin siapa bin siapa. Nah, orang-orang musyrik kan seperti itu. Ya, seperti apa? Orang Nasrani misalkan, ya, Al-Masih bin Maryam. Ya, Isa Al-Masih bin Maryam, atau mereka juga menyebut sebagai anak Tuhan, kan itu. Demikian pula orang Yahudi. Orang Yahudi menuhankan siapa? Uzair. Ya, mereka mengatakan Uzair ibnullah. Uzair itu putranya Allah. Ya, demikian pula orang-orang yang menyembah berhala, Lata, Uzza, Manat dan lain-lainnya, berhala-berhala yang mereka sembah. Nah, itu mereka mengira setiap berhala itu punya nasab. Ya, punya apa? Atasnya, bapaknya siapa, kakeknya siapa. Ya, maka mereka bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW tentang nasab Robnya. Makanya di sini berisikan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti disebutkan apa? Qul huwallahu ahad. Artinya apa? Katakanlah wahai Muhammad, ini artinya Allah berfirman kepada nabinya Muhammad SAW agar berkata kepada orang-orang musyrik tadi yang menanyakan nasab Tuhannya, katakanlah kepada mereka, huwallahu ahad. Dia, Rabbku adalah Allah yang Maha Esa. Allahu ahad, Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah adalah as-samad. As-samad itu artinya adalah sesuatu yang segala sesuatu itu bergantung hanya kepadanya. Ya, meminta pertolongan hanya kepadanya. Ya, berdoa, meminta segala sesuatu untuk dipenuhi hajat-hajatnya, kebutuhan-kebutuhannya hanya kepadanya, hanya kepada Allah. Nah, itu mana daripada as-samad. Suatu zat yang digantungi, dimintai dengan berbagai macam permintaan. Itu makna daripada as-samad. Sehingga Allah itu nggak butuh kepada yang lain. Nah, ini Allah katakan kepada Nabi Muhammad untuk menjawab perkataan orang musyrikin tadi. Kemudian lam yalid walam yulad. Apa artinya, Pak? Lam yalid itu tidak beranak, lam yulad tidak diperanakan. Artinya tuh yalid itu tuh melahirkan, punya anak.
Kalau yulad itu dilahirkan, diperanakan. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak punya orang tua dan tidak ada anaknya. Allah Maha Esa, nggak butuh segala sesuatu, nggak butuh teman, nggak butuh bantuan, nggak butuh orang tua, nggak butuh anak. Allah Ahad. Nah, ini keyakinan kita. Ya, jangan sampai keyakinan kita ini rusak. Ya, ini seringkali terjadi ya. Kita ingatkan pada diri kita semua, pada keluarga kita juga. Jangan sampai keyakinan kita ini yang meyakini Allah itu Ahad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, kok rusak gara-gara apa? Mengucapkan selamat lahirnya anak Tuhan, kan gitu. Nah, kan kadang itu di apa, akhir tahun kan seringkali itu. Nah, dalam rangka toleransi nanti kebablasan. Harusnya kan toleransi itu kita beramal dengan amalan kita sendiri, kalian atau mereka ya beramal dengan amalan kalian mereka sendiri, masing-masing nafsi-nafsi. Ya, saya ngeteh, jenengan ngopi, monggo jenengan ngopi, saya ngeteh. Sendiri-sendiri, jangan dicampur gitu. Jangan dicampur aduk ya, masing-masing itu namanya toleransi. bukan apa dicampur aduk, apalagi masalah agama itu jangan dicampur adukkan. Karena di sini kita meyakini Allah itu lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Berarti ya, inilah yang dimaksud dengan nasabnya Allah itu tidak punya ayah, tidak punya orang tua. Tidak seperti sesembahan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin yang mereka menuhankan anak Tuhan itu tadi. Dan di ayat yang terakhir Allah katakan walam yakullahu kufuwan ahad, yang artinya tidak ada satupun yang sekufu. Sekufu itu apa? Setara, sebanding. Ya. Sebagaimana istilah kufu itu biasanya sering kita dapati kalau mau nikah, biasanya gitu. Nah, kalau seorang mau nikah itu cari yang sekufu. Sekufu itu apa? Ya setara. Nah, anaknya priai dapat anak priai. Nah, biasanya kalau yang punya marga misalkan keturunan Arab ya sama keturunan Arab. Orang Jawa dapat orang Jawa. Itu namanya sekufu itu biasanya gitu. Orang yang apa punya anaknya, orang yang punya kedudukan jabatan ya sama anak yang punya kedudukan jabatan juga, itu namanya sekufu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala disucikan, dibersihkan dari yang namanya persekufuan. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang sekufu, yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama tentang asbabun nuzul. Ya, sebab diturunkannya surah Al-Ikhlas. Kemudian diantara faedah yang kita ingin sampaikan juga, yang kita ambil dari tafsir Ibnu Katsir tentang keutamaan surah Al-Ikhlas. Ya. Di antaranya keutamaannya, kalau yang ingin dapat riwayatnya secara panjang lebar bisa dicari di tafsirnya Imam Ibnu Katsir. Itu panjang masalahnya dan banyak banget ini riwayatnya, dan kebanyakan dari Imam Bukhari rahimahullah taala. Jadi insyaallah ini kesahihannya itu aman. Ya, hadisnya sahih. Di antara keutamaan daripada surah Al-Ikhlas ini, ya, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas dalam rangka cinta, bahwasanya dalam surah ini berisikan tentang tauhidnya Allah, sifatnya Allah yang Maha Esa tadi, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Nah, ini hebatnya kekuatan cinta. Jadi cinta itu jangan salah. Makanya jangan salah penggunaan penerapannya. Cinta kita kepada Allah itu harus lebih besar daripada cinta kepada selainnya. Itu sifatnya orang beriman. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu ya, sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang musyrikin itu wa minanas di antara manusia, dari orang-orang musyrikin itu ya, cintanya itu apa? Kahubbillah. Cintanya kepada selain Allah seperti cintanya kepada Allah. Jadi sama, 50% 50%. Sederajat cintanya kepada selain Allah dengan Allah, itu namanya musyrik. Karena menyamakan selain Allah dengan Allah. Kalau kita orang yang bertauhid, beriman, itu cinta kepada Allah harus lebih besar. Nah, diantaranya apa dalam hadis itu? Ada seorang sahabat yang di dalam perjalanannya ketika berperang,
itu dalam sholatnya itu selalu menutup dengan surah Al-Ikhlas. Jadi di rakaat kedua itu selalu setelah baca Al-Fatihah bacanya surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Bacanya itu terus seperti ini. Nah, kemudian ada sahabat yang lain kok merasa aneh, kok anggar sholat motone Al-Ikhlas tok, kok enak men bacane, wah iki mesti golek sing pendek pikirnya. Nah, itu disampaikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini si fulan ini kalau sholat selalu diakhiri dengan Al-Ikhlas ini. Nah, maka Rasulullah bertanya, kenapa kamu melakukan ini? Ya, jawabannya apa? Karena aku mencintai surah Al-Ikhlas. Atas dasar cinta. Ya, maka Rasulullah menjawab apa? Hubbuka fiha, cintamu terhadap surah Al-Ikhlas itu adkhalakal jannah, memasukkanmu ke dalam surga. Masya Allah ya. Jadi karena kecintaannya terhadap surah Al-Ikhlas, ya, setiap surah ditutup dengan baca surah Al-Ikhlas, itu Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, ya, dengan sebab baca surah Al-Ikhlas ini Allah akan bangunkan istana di surga. Nah, istana loh Pak, di surga. Wong kita seandainya cuman dibangunkan gubuk atau enggak punya rumah itu, tapi di surga itu aja udah senengnya pol. Intinya apa? Di surga, jangan sampai di neraka, waliyadzubillah. Apalagi ini dibangunkan istana, ya, Masya Allah, dengan lantaran membaca surah Al-Ikhlas. Itu keutamaan surah membaca surah Al-Ikhlas. Kemudian diantara keutamaan surah Al-Ikhlas juga, ya, ada seorang sahabat yang di malam harinya itu dia sudah berusaha membaca surah Al-Ikhlas ini sebanyak-banyaknya. Nah, namun di keesokan harinya dia cerita ke Rasulullah, merasa dirinya itu masih kurang. Ya, masih kurang baca surah Al-Ikhlas karena dia tahu keutamaan surah Al-Ikhlas. Ya, maka apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, walladzi nafsi biyadi. Ya, demi zat yang jiwaku itu berada di tangannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, itu innaha, sungguhnya surah Al-Ikhlas itu la ta'dilu sulusal Quran, sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Nah, jadi artinya ketika seseorang membaca surah Al-Ikhlas, nah, itu pahalanya sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Itu satu sisi. Sisi yang lain apa? Sisi yang lain, ya, kenapa dikatakan sepertiga? Karena kemarin sudah kita sebutkan, Al-Quran itu kalau dirinci isinya itu terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama tentang tauhid. Bagian yang kedua tentang apa? Kisah-kisah orang-orang terdahulu ataupun kisah-kisah nanti hari kiamat. Kemudian yang ketiga tentang hukum-hukum Allah, syariatnya Allah, sholat, puasa, zakat, itu hukum Allah. Jadi Al-Ikhlas ini itu adalah satu bagian yang pertama, itu tentang tauhidullah. Nah, maka dari itu surah Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Cuman yang diperingatkan para ulama, bukan berarti seorang itu cukup dengan membaca surah Al-Ikhlas sehingga tidak membaca surah yang lain. Ini bukan hitung-hitungan matematika yang sepertiga tambah sepertiga sama dengan 1. Berarti nek maca surah Al-Ikhlas 3 kali berarti wis ngatamke Al-Qur'an. Bukan gitu. Ya, kalau pahalanya iya, pahalanya besar. Tapi apakah cukup kita mengatamkan Al-Quran dengan cara membaca surah Al-Ikhlas 3 kali? Tidak cukup. Jadi ini bukan hitung-hitungan matematika. Sepertiga kali 3 sama dengan 1, wah katam. Sudah ada 5 menit katam Quran ini, Masya Allah ini. Nah, itu keutamaan daripada surah Al-Ikhlas. Nah, kemudian di antara keutamaan yang lain, ini juga termasuk surah yang bisa digunakan untuk ruqyah. Insya Allah sampai di sini dulu ya. Kemudian Muhammad waktu Isya. Ada pun tafsiran dari Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Insya Allah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan istiqamah pada kita semua. Aku qauli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad.